pengurus ranting. Dan alhamdulillah kami pun Kabupaten Cirebon khususnya sudah mengupayakan ketika kami dari pengurus pusat, pengurus wilayah untuk bisa supaya guru-guru Kober itu setara dengan TK, dengan RA yang mungkin untuk peningkatan kesejahteraannya itu sendiri adalah dengan sertifikasi, kemudian ada yang lainnya juga ya, bisa dengan P3K, bahkan ada yang sudah PNS. Kami artinya guru-guru Kober, khususnya dengan guru Kober, pengen supaya sama dengan beliau. Dan kami kemarin juga se-Jawa Barat tentunya di sebanyak 27 kota kabupaten sudah menemui fraksi karena hari ini alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan Bunda Tua, kemudian kami juga sangat berbahagia bisa mengawal teman-teman dari guru-guru PAUD se-Kabupaten Cirebon. Dan semoga salah satu pertanyaan pada juga Nabi disampaikan Muhammad SAW. Pertama, saya terima kasih pada Bunda yang sudah menerima kami dengan luar biasa, meluangkan waktu di sela-sela pendidikannya sudah pukul 3 tapi dengan Bunda memilih kami sangat berterima kasih. Bunda sudah selalu sehat, dengan semua sukses. Kami bisa mendapatkan itu semua. Mungkin itu Bunda, dan satu lagi saya dapat amanah dari bapak-bapak penilai. Bahkan saya mendengar sendiri dari lembaga-lembaga sekolah. Kita tuh ada dana ADD. Kami tidak ingin artinya meluas untuk daerah untuk ADD ini. Tapi kan di situ di ADD itu ada anggaran dana desa. Tetapi dana desa ini kan memang ada buat Kober ya Bun, ada PAUD gitu. Tetapi yang terjadi di lapangan sebanyak 40 kecamatan itu hanya 2% yang terserap dana tersebut. Kenapa? Pertama, desa itu hanya menganggarkan untuk PAUD milik desa. Tetapi kan ketika desa itu sudah ada PAUD, harusnya kan sudah artinya sama saja kan Bunda. Jadi tolong agar Perbup yang nomor 6 tahun 2023 ini bisa diulang kembali, jangan kemudian di dalamnya dana desa itu hanya diberikan koordinasi kemudian desa. Kalau Mas Asep sendiri, Mas Asep bangga. Kita tetap menanti. Yang mereka buat bisa dua. Keluarga saya sudah. Oh, alhamdulillah. Ibu saya ketua PGRI. Masya Allah. Iya. Oh, anaknya putri pertama. Masya Allah. Jadi kalau saya punya adik 2 perempuan semua. Terus kemudian ayah saya udah pensiun dari dinas sosial Dinsos. Nah, tapi kebetulan beliau masih aktif mengajar di Unsur. Jadi saya terkait pendidikan ya sebetulnya yaitu prioritas lah buat saya gitu ya, karena kan background keluarga saya juga pendidik. Terus hari ini ketika Bunda menyampaikan ada 3 hal ya, insentif, terus kemudian lembaga yang jangan non formal, terus kemudian juga dari desa, sebetulnya saya setuju dari intinya menyetujui lah apa yang diutarakan disampaikan oleh Bunda. Insya Allah nanti ketika ada rapat dengan SKPD akan saya sampaikan dan akan saya perjuangkan. Jadi di sini memang insentif guru-guru PAUD ini dulu sebetulnya pernah ada ya beberapa tahun yang lalu. Pas zaman Pak Sujaya yang pernah ada. Oh iya. Jadi enggak gini. Kalau tidak salah waktu itu ketua Himpodinya Bunda Sartika. Iya, tahun 2016-2017. Itu cuma 1 tahun Bunda. Cuma 1 tahun. Sekali-kalinya. Kemudian ada lagi
Iya, ada dekat. Sama juga. Video. Yang pertama ya saya ucapkan terima kasih. Iya. Mau nunggu lagi pasti lama. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda dan ini ada bapak-bapaknya ya. Ada Berapa orang sih? 3 orang. ada 4, ada orang ya. wakil ketua sayanya nggak bisa hadir. Iya. Kebetulan sebetulnya background keluarga saya juga dari Bengkulu. Oh, alhamdulillah. Ibu saya ketua PBRI, Masya Allah. Iya, Ibu Yaya. Oh, Ibu ya. Ibu Yaya. Ini putri pertama Insuanda. Jadi saya terkait pendidikan ya sebetulnya apa ya, yaitu prioritas lah buat saya gitu ya, dan karena kan background keluarga saya juga pendidik sih. Terus hari ini ketika Bunda menyampaikan ada 3 hal ya, insentif, terus kemudian lembaga yang non formal, terus kemudian juga dari Indonesia. Sebetulnya saya setuju sih sebetulnya pada dasarnya intinya menyetujui lah apa yang disampaikan oleh Bunda. Jadi insya Allah nanti ketika ada rapat dengan SAPD akan saya sampaikan dan akan saya perjuangkan. Jadi di sini memang insentif guru-guru PAUD ini dulu sebenarnya pernah ada ya beberapa tahun yang lalu. Pas zaman Pak Oh iya, enggak pernah sekali. Kalau tidak salah waktu itu ketua Infodinya Bunda Sartika. Pernah saya pernah. Iya, tahun 2016-2017. Itu cuma 1 tahun juga, cuma 1 tahun sekali-kalinya. Kemudian ada lagi, tapi kami di PHP. Itu tidak sama sekali. Berarti kan artinya itu. Jadi ya mungkin satu hal yang bisa saya coba bantu ya terkait rehab PAUD yang nanti tinggal ditentukan mana saja PAUD mana saja. Nanti besok itu saya berkoordinasi dengan bagian desa. Nanti termasuk saya akan menyampaikan terkait insentif guru-guru pember. Terus juga saya akan menyampaikan juga tidak ada lagi normal ya. Nanti kalau untuk desa mungkin saya akan menyampaikan ke dinas desanya, dan karena ketika pencairan juga itu kan menjadi standar ya, ketika misalnya kan harus ada ini administrasi lengkap nih. Kalau misalnya mau pencairan lagi kan harus administrasinya lengkap. Nah mungkin saya akan menekankan hal tersebut nanti ketika misalnya tidak bisa cair nih, kalau nggak disalurkan kan sebenarnya nanti akan saya sampaikan ke dinas terkait, dinas Kementeriannya. Terus kemudian juga itu tadi untuk barangkali ini minta perlu bantuan rehab nggak nih kira-kira? Perlu. Mungkin situ ada yang swasta, jadi saya bisa ini ya, saya bisa kebetulan juga hari benar banget ya dari PAUD kan saya ini juga Alhamdulillah. pas. Bersatu di Laskar Himpaudi, satu visi, satu aksi, satu dedikasi. Kita bersatu
di Laskar Himpa.